Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 1. Oke, di pagi hari ini Ibu Sulfia akan mengajarkan tentang pelajaran agama berjudul Kejatuhan Manusia dalam Dosa dan Akibatnya. Oke, selanjutnya kita mau baca satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, berbunyi demikian. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 ini kita mau tahu arti dosa. Jadi di sini sudah sangat jelas dikatakan bahwa dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, berikutnya, siapakah manusia yang telah jatuh dalam dosa? Pasti anak-anak semua sudah sangat tahu, bahkan menghafalkan nama-nama yang telah jatuh di dalam dosa. Yaitu Bapak Adam dan juga Mama Hawa atau Adam dan Hawa. Seperti yang kita sudah belajar di pelajaran sebelumnya atau di dalam devosi, sudah sangat jelas dikatakan bahwa manusia pertama yang jatuh di dalam dosa adalah Adam dan Hawa. Nah, di mana tempat manusia jatuh dalam dosa? Pastinya di Taman Eden, di mana ketika manusia diciptakan oleh Allah, Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Jadi di Taman Eden itu adalah tempat tinggal manusia pertama, tempat di mana Adam dan Hawa tinggal. Jadi ketika mereka berbuat dosa, disitulah atau di Taman Eden itulah tempat di mana mereka jatuh di dalam dosa. Oke anak-anak, selanjutnya, mengapa sampai manusia jatuh di dalam dosa? Di sini ada dua hal penting yang mau Ibu Sulfia sampaikan. Yang pertama, satu, melanggar perintah Allah. Mereka melanggar perintah Allah terlihat sangat jelas ketika Allah sudah menyampaikan kepada mereka, Allah sudah memberitahukan kepada mereka bahwa Adam dan Hawa, buah yang ada di taman ini boleh kalian makan, tetapi ada satu buah atau satu pohon yang ada di tengah-tengah taman ini tidak boleh kamu makan, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan tidak baik. Jangan kalian makan, tapi Adam dan Hawa malah melanggar perintah Allah. Mereka memakan buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Dan yang kedua, mereka tidak taat kepada Allah. Sudah sangat jelas mereka menunjukkan sikap ketidaktaatan kepada Allah. Mereka sudah menunjukkan sikap bahwa mereka tidak mentaati perintah Allah. Jadi ceritanya begini anak-anak ya. Jadi pada waktu di Taman Eden, Hawa sedang berjalan di tengah-tengah taman itu. Lalu dia sampai di pohon pengetahuan yang baik dan tidak baik. Ketika dia sampai di situ, dia melihat-lihat pohon itu. Dan pada akhirnya apa? Dia digodai oleh ular atau dia digodai oleh iblis. Iblis bilang kepada Hawa, Hawa, buah ini boleh kamu makan dan buah ini sangat enak. Akhirnya apa? Si Hawa ini sudah mulai dicobai oleh iblis. Dia, kayaknya buah ini enak deh. Boleh deh dimakan deh. Akhirnya apa? Dia mengambil buah itu dan dia memakannya. Pada akhirnya si Adam juga datang dan dia memberikan buah itu kepada suaminya atau kepada Adam. Mereka berdua sama-sama memakannya dan akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Itu adalah cerita mengapa sampai manusia jatuh di dalam dosa. Selanjutnya, akibat dari ketidaktaatan manusia, Allah memberikan manusia hukuman atau konsekuensi. Jadi setiap hal yang kita buat yang salah pasti ada hukumannya. Ketika anak-anak juga di rumah berbuat salah, pasti ada hukumannya yang diberikan oleh papa mama. Contohnya, ketika anak-anak diminta untuk belajar tetapi
malah bermain. Nah, itu ada hukumannya buat kalian. Selanjutnya, hukuman atau akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa, yang pertama, manusia mengalami yang namanya kematian jasmani. Kematian jasmani adalah tubuh kita, tubuh manusia ini kembali kepada tanah atau kita mengalami yang namanya kematian. Yang pada awalnya kita diciptakan oleh Allah dari debu tanah, akhirnya kita mati, kita kembali kepada tanah. Pada awalnya kita diciptakan. Selanjutnya, kita mengalami kematian rohani atau kita terpisah dari Allah. Pada awalnya Adam dan Hawa sama-sama tinggal di Taman Eden dengan Allah, tetapi akibat dari dosa yang mereka perbuat, mereka terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah disebabkan oleh dosa anak-anak. Ingat, dosa itu sangat berbahaya dan sangat dibenci oleh Allah. Nah, ketika mereka terpisah dari Allah, Allah mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden dan mereka diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk apa? Mengelola bumi serta seluruh alam semesta yang sudah Allah ciptakan. Yang pada awalnya tinggal di Taman Eden, tinggal menikmati segala ciptaan, tinggal menikmati makanan sudah ada, segala sesuatu yang mereka butuhkan sudah ada di Taman Eden. Tetapi akibat dari ketidaktaatan mereka kepada Allah, akhirnya diusir keluar dari Taman Eden dan mereka apa? Harus mencari makan sendiri, harus mengelola bumi serta seluruh alam semesta ini. Walaupun kita sudah jatuh dalam dosa, tapi Allah tetap satu, menuntun dan menyertai. Oke, jadi walaupun kita sudah jatuh dalam dosa, di dalam kehidupan kita setiap hari, Allah masih tetap menuntun dan menyertai kita. Kedua, kita masih diberikan iman oleh Allah untuk tetap mempercayai Allah. Iman artinya apa? Kita mempercayai Allah. Kita berpegang teguh kepada Allah. Dan yang berikut, mengasihi manusia. Jadi, walaupun sudah jatuh dalam dosa, ingat, Allah tetap mengasihi manusia. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan yang paling mulia, ciptaan yang sangat istimewa. Jadi Allah tetap mengasihi manusia dengan kasih-Nya yang sangat besar. Oke anak-anak, nah sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di hari ini, ada satu ayat Alkitab yang mau Ibu Sylvia inginkan anak-anak menghafalnya di rumah, terambil di dalam Kitab Roma pasal 6 ayat 23, berbunyi demikian. Kita baca sama-sama ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ibu Sylvia baca sekali lagi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, sekian pembelajaran agama kita di hari ini. Semoga melalui video pembelajaran ini anak-anak tetap mengingatkan materi ini dan juga bisa menonton kembali materi ini sebagai pengingat anak-anak ketika belajar pelajaran agama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Bye-bye, God bless you.